Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Wa Nuhan, dan ingatlah akan Nabi Nuh, idnada, tatkala berdoa Nabi Nuh min qablu, dari sebelumnya. Fastajabna, maka aku kabulkan lahu kepada Nabi Nuh doanya tadi. Fanajjainahu, maka aku selamatkan Nabi Nuh wa ahlahu, dan ahlinya, keluarganya, minal karbi, dari karam, al-adimi, dari karam karena ada banjir bandang, al-adimi yang besar. Wa nasornahu, dan aku bantu, aku tolong Nabi Nuh minal qaumi, dari kejahatannya, dari kaum alladzina kadzabu, yang mereka mendustakan kaum tadi bi ayatina, dengan ayat-ayatku. Innahum, sesungguhnya mereka, kaumnya Nabi Nuh tadi, kanu, ada kaum masuin, adalah kaum yang jelek. Fa agroknahum, maka aku karamkan mereka ajma'in, semuanya. Ini istilahnya supaya mengingat, ya, diajarkan kepada Nabi Muhammad mengingat bagaimana itu sejarahnya Nabi Nuh, bagaimana riwayatnya Nabi Nuh. Dan akhirnya Nabi Nuh ini memang sabar, ya sabar. Artinya sabar bagaimana? Enggak sabar bagaimana? Wong Nabi Nuh itu dakwah itu bukan cuma 1 tahun. Nabi Nuh dakwah itu mengajak kaumnya supaya beriman kepada Allah itu lamanya 950 tahun, bukan main. 950 tahun itu masih cuma dapat orang 80 keluarga. Sebagian riwayat 80 orang, tapi sebagian riwayat mengatakan 80 keluarga. Bayangkan saja, lamanya 950 tahun. Karena usianya Nabi Nuh itu 1000 tahun. 1000 kurang, ya, pokok sekitar 1000 tahun. Lah akhirnya bagaimana? Setelah 950 tahun Nabi Nuh itu ngajak itu rupanya sudah dihina terus oleh kaumnya, bahkan dianggapnya gila. Lah itu akhirnya Nabi itu berdoa, mungkin kesabarannya sampai gitu. Itu akhirnya Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah itu kan, wala tadar fil ardi dayyara innahum iyalidu wala yalidu illa fajjarun kuffaro. Nah, setelah 950 itu ditunggu-tunggu, akhirnya sabar Nabi Nuh. Tidak apa-apa, sekarang ini bapaknya tidak beriman, barangkali nanti anaknya. Sungguh, anaknya nggak beriman, sabar Nabi Nuh mengajak terus, barangkali cucunya. Sampai buyut-buyutnya Pagun tidak beriman. Nah, akhirnya Nabi Nuh terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah mengajak siang malam, saya itu mengajak kaumku ini untuk beriman kepadamu, tapi kenyataannya tidak beriman, ya Allah. Dan saya tuh bersabar, katanya. Barangkali sekarang bapaknya gak beriman, ya anaknya gak beriman juga, ya Allah. Akhirnya sampai cucunya juga tidak beriman juga. Ya, sekarang sudah ya Allah, habiskan semua sudah, ya Allah. Jangan sisakan 1 rumah saja, jangan sisakan. Doanya Nabi Nuh, jangan sisakan 1 rumah saja orang-orang ini, ya Allah.
beri apa? Habiskan semuanya ini. Karena apa? Wala yalidu illa fajjarun kufar. Nanti kalau kau biarkan satu rumah saja, akhirnya dia itu beranak. Kalau beranak juga jadi orang kafir juga. Jadi habiskan ya. Nah itu akhirnya dikabulkan oleh Allah, yaitu itu disuruh membuat perahu. Nah, waktu pembuatan perahu ini begitu juga, waduh malah Nabi Nuh itu dihina oleh kaumnya itu. Gila lah Nabi Nuh, masa daratan ke perahu cek rajin kan gila sudah Nabi Nuh, masa di darat seperti ini kok membuat perahu cek begitu besarnya ya. Loh bukan sebentar Nabi Nuh membuat perahu itu ceritanya. Nabi Nuh itu membuat perahu di bawah pengawasan Jibril gampangannya. Selama 40 tahun, bayangkan saja. Membuat perahu itu 40 tahun. Jadi mungkin perahu besarnya ya nggak bagaimana. Ya namanya membuat, walaupun dia itu sendirian atau tidak sendirian, bersama dengan teman-temannya yang beriman itu sekitar 80 orang itu yang membantu membuat. Itu membuatnya itu selama 40 tahun. Makanya kan tempo-tempo hari ini ada itu di pegunungan di Turki, termasuk wilayah Turki ya, di Gunung Judi. Kan mendaratnya di dalam Al-Qur'an itu, di dalam Al-Qur'an disebutkan tadi perahu Nabi Nuh kan bersandar turun di atas Gunung Judi. Kalau di Al-Qur'an Gunung Judi. Lah kalau di dalam bahasa sekarang mungkin di daerah Turki itu ada sebuah pegunungan, pegunungan Armenia atau gunung apa. Nah di situ kan ada itu besar, begitu besar, perahu besar tapi dibungkus oleh salju. Dan itu sudah lama itu oleh arkeolog dunia itu katanya ya ini perahunya Nabi Nuh. Bahkan di situ menjadi tanah larangan. Artinya tanah larangan tidak boleh di milik negara. Itu banyak tuh yang mau membongkar itu. Itu tuh yang diperkirakan memang itu perahunya Nabi Nuh di situ. Katanya ahli-ahli arkeolog, tapi oleh pemerintah Turki tidak dibolehkan sampai sekarang, dibiarkan dibolehkan. Itu. Lah akhirnya bagaimana? Lah setelah Nabi Nuh membuat perahu selesai selama 40 tahun ya sungguh akhirnya terjadi banjir bandang, tapi banjir bandang bukan cuma satu Aceh tok ya, seperti tsunami bukan satu Aceh tok, tapi seluruh dunia di kala itu. Sampai gunung yang tertinggi yang namanya Himalaya karam waktu zamannya Nabi Nuh. Wong diriwayatkan di dalam hadis itu Nabi Nuh itu berlayar tunggu surutnya air itu selama 6 bulan. 6 bulan di atas perahu itu, sama dengan kaum-kaumnya yang selama 6 bulan baru air itu surut dan mendarat di Gunung Judi itu. Nah itu jadi kalau sudah ini kita mengambil pelajaran, kita biasa mengambil pelajaran. Kalau sudah itu nabinya itu sudah melepaskan, nabinya itu sudah berdoa. Lah ini repot sudah mau selamat. Makanya sebagian ulama kan mengatakan karena setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi lagi. Setelah Nabi Muhammad itu memang istilahnya tugas-tugas dakwahnya itu, tugas-tugas yang dikerjakan oleh para nabi itu memang diwariskan, ditugaskan kepada ulama dengan sesuai sabdanya Nabi, al-ulama warasatul anbiya tadi. Nah, di situ kalau sudah ulama yang dimaksud ulama warasatul anbiya itu pasti aulia. Jadi ulama ini memang gak mesti wali. Tapi kalau ulama yang warasatul anbiya itu pasti aulia. Pasti wali, pasti para wali. Nah itu, jadi di belakang ini kalau pas walinya itu melepas, ya, melihat situasi dan kondisi, sudah agama seperti ini, keadaan agama makin lorot, moral malah gak karu-karuan. Lah ini selama masih para walinya itu masih kasihan, tidak berdoa, gampangnya tidak berdoa jelek, insya Allah selamat kita. Tapi kalau sudah para walinya itu melepas, tuh ya Allah ngabesin akhlak tawaran la torot la begujur gudang jenggewa gujur ongkuan. Tak
apa begitu. Itu jelas itu. Makanya apa? Kita itu sebetulnya yaitu kita ini sebetulnya ngampung. Ngampung itu ngampung apa? Ngampung pada para wali itu. Karena para wali itu yang apa? Gampangnya yang apa? Oleh Allah itu dilihat, yang dilihat oleh Allah itu. Sampai-sampai di dalam hadis hasan disebutkan, Nabi menyebutkan, dan para wali itu disebabkan oleh para wali itu sampai Allah memberi rezeki, Allah memberi hujan, Allah Allah menimpakan musibah, ya karena wali itu. Itu sabdanya Nabi itu. Jadi memang wali-wali itu sudah ya. Jadi kita ini gampangnya ngampung terhadap para wali itu. Nah, para wali itu ya ulama warasatul anbiya itu. Jadi gampangannya kita itu ngampung. Kalau sudah para wali-walinya itu sudah